mana kita bisa dorong naik. Ayo TP oke. Kecuali datar dia baru bisa dorong. Mana kita mau dorong barang naik ke atas. Izinnya Ini karena basah, Bang. Kalau enggak basah semua kita bantu situ. Gimana nih Pak Bos? Gimana ini Pak? parah ini jalan nih. Aduh. Gimana ini jalan anggaran ratusan miliar ini? Nggak bisa lewat kita. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pengibaran bendera merah putih. Langkah tegap maju. Jalan. Haluan. Jalan. Jalan. Berhenti. Ya. Langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Benar. Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik. Kanan. Gerak. Haluan. Kiri. Selamat pagi. Pak Adrianus selaku Ketua Panitia Roadshow pengibaran 1000 bendera. Kami dari media ingin mengkonfirmasi Bapak terkait dengan kegiatan ini. Pak, ide 1000 bendera ini gimana Pak? Ya,
Ide 1000 bendera ini munculnya dari kegiatan ini memang dilakukan setiap tahun sebetulnya. Setiap tahun 17 Agustus dari kemerdekaan. Nah, kemarin kita bersama dengan kawan-kawan tim dari LTB, dari PANI untuk bersama-sama melakukan kolaborasi pengibaran 1000 bendera di Kalimantan Barat. Kita bergerak pada tanggal 25 Juli bulan kemarin. Kita sosialisasi ke masyarakat ke 14 kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Sampai kita ke pelosok-pelosok dan juga kita melakukan pembagian bendera. Sampailah ujung kegiatan pengibaran 1000 bendera di Kalimantan Barat ini kita titikkan di Pantai Temajuk, ya, Desa Temajuk ya. Yang notabene ini juga kenapa kita pilih ini? Karena Desa Temajuk ya, Pantai Temajuk ini selain wisatanya juga sangat strategisnya. Ini wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, juga tidak jauh dari Pulau Natuna. Tentu kita semua tahu itu Natuna ceritanya sampai sekarang seperti apa. Jangan sampai kita kecolongan. Kita buktikan, kita tunjukkan, kita tanamkan rasa patriotisme itu, nasionalisme kita terhadap NKRI ini. Kita tunjukkan bahwa rakyat kita itu ada di perbatasan, tidak tidur. Rakyat bersama TNI, bersama aparat-aparat negara lainnya. Jadi kita bersama-sama, kita tidak boleh lakukan ego sektoral. Di sini bukan punya siapa-siapa, ini punya kita semua. Jadi ini bukan punya kelompok tertentu Indonesia ini, apalagi perbatasan, begitu. Jadi ini juga kita lakukan secara mandiri tanpa adanya dukungan dari pihak pemerintah juga terkait masalah pengadaan bendera, segala mobilisasi pergerakan-pergerakan ini di luar daripada kerjasama dengan pemerintah, karena tidak ada tanggapan positif juga sampai kepada pemerintah provinsi, bahkan sampai tingkat pemerintah kabupatennya begitu. Apakah sudah ada komunikasi sebelumnya, sebelum kegiatan hari ini dengan pemerintah daerah baik itu provinsi dan kabupaten? Oh, itu sudah dilakukan oleh tim kita dari tim KLTB. Iya, ya, begitu. Tidak direspon sama sekali Pak oleh pemerintah provinsi dan daerah. Menurut informasi katanya tidak direspon. Begitu. Selamat pagi menjelang siang Bu Sekdes. Pagi Kak. Bu, kami pantau hari ini kegiatan pengibaran bendera dan suasana 17 Agustus hidup di sini. Ini gimana ceritanya Bu? Alhamdulillah Pak, untuk kegiatan 17 Agustus setiap tahunnya di Desa Temajuk ini sering dilaksanakan. Karena menyangkut situasi sekarang, karena kita udah wabah Covid kan, tapi alhamdulillah dengan adanya teman-teman dari tim pengibar 1000 bendera tahun ini sebenarnya kita tidak ada rencana Pak. Tidak ada rencana mau melaksanakan upacara hari ini, ternyata dengan datangnya kawan-kawan kita tergerak. Masa kawan-kawan jauh-jauh datang ke Desa Temajuk dengan dengan modal sendiri, dengan modal mandiri dan seadanya kan, kami yang di sini nggak berbuat itu. Kami sebenarnya malu Pak kalau misalkan nggak merespon dengan baik gitu. Dan kami mengharapkan memang dengan keadaan sekarang, betul kata Bapak tadi, dengan keadaan sekarang kita tidak boleh kalah dengan situasi dan kondisi. Jadi gimana pun kita tetap melaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Jadi gimana pun bendera itu harus berkibar di ujung negeri. Seperti itu sih Pak. Kami dari pemerintahan desa selalu mendukung Pak. Selalu mendukung selagi itu bersifat positif, membangun dan bisa menumbuh kebanggaan jiwa kebangsaan kita, kenapa enggak? Jadi kita sebenarnya dari pihak desa Pak, dari pihak desa setiap tahunnya menganggarkan untuk kegiatan 17 Agustus, baik itu dari segi konsumsi, kebutuhan paskibra. Cuman karena udah dari 2 tahun ini kan, kalau tidak salah 2 tahun ini udah Covid kan, jadi kegiatan 17 Agustus ini sebenarnya Pak tahun-tahun sebelumnya itu meriah sekali. Jadi meriah sekali. Sebelum lockdown, masyarakat Malaysia juga kita undang ke sini. Gitu. Tapi pada saat pengibaran bendera kan memang khusus untuk masyarakat Indonesia. Bu, kami dari ini kan berjalan lumayan ya, melewati jalan-jalan yang terjal. Nah,
di desa paling ujung Kalimantan Barat, bahkan ujung Indonesia yang mana berbatasan dengan Malaysia, dengan kondisi jalan ketahui seperti itu. Apa harapan Ibu terhadap pemerintah baik kabupaten dan pusat? Iya jelas Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, kami dari masyarakat penghujung ini yang punya Indonesia juga sangat mengharapkan fasilitas dari pemerintah, terutama jalan, listrik. Sekarang Bapak udah melewati dan tahu kondisi Desa Temajuk seperti apa, kondisi jalannya seperti apa. Nah, itulah yang kami dari tahun ke tahun lewati Pak, sampai sekarang. Harapannya Pemerintah jelas Pak. Jadi kami minta bantu infrastruktur kami dipercepat, terutama jalan, listrik, internet. Terkait pendidikan juga apa gimana di sini? Terkait pendidikan Pak, di sini ya, maksudnya dari segi fasilitas. Pendidikan kan sekarang ini kan zamannya daring Bu. Siap. Nah, terus bagaimana kebutuhan jaringan internet terhadap masyarakat desa Ibu? Iya benar. Karena mengingat situasi sekarang kita COVID dan siswa di sekolah itu diwajibkan belajar daring dan kita tidak mempunyai fasilitas itu Pak. Kita tidak mempunyai fasilitas internet, listrik. Jadi otomatis kemarin kita ada sosialisasi musyawarah kecil sesama guru, orang tua. Jadi diambil inisiatif siswa itu dikasih jadwal untuk datang ke sekolah untuk mengambil tugas. Jadi kita tidak bisa daring otomatis karena internet kita tidak punya. Karang Tarunanya. Halo. Pagi Pak, Bapak selaku Ketua Karang Taruna Desa Temajuk, dengan kegiatan hari ini bagaimana menurut Bapak? Baik, saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim pengibar 1000 bendera jauh-jauh dari Pontianak datang ke Temajuk ini, yang tentunya daerah Temajuk ini adalah daerah perbatasan, daerah yang berada di ujung negeri dan daerah pesisir juga. Dengan datangnya tim ini ada nuansa berbeda untuk perayaan 17 Agustus. Setiap tahun 17 Agustus diadakan di Desa Temajuk. Hampir saja Bapak, di tahun ini kita tidak melaksanakan perayaan itu di Temajuk. Tapi dengan melihat semangat kawan-kawan dari tim pengibar 1000 bendera datang ke Desa Temajuk, kami dengan cepat, kemudian dengan dukungan teman-teman yang lain, baik dari desa, dari TNI AL juga, dan TNI yang lain, bersatu, akhirnya kita melaksanakan upacara 17 Agustus. Dan suasana ini agak berbeda di mana? Karena kita ada kedatangan tim dari 1000 bendera tadi. Kita lihat di sini di dermaga kita ini, dermaga pantai kita ini terpasang bendera sangat banyak. Kemudian di pinggir-pinggir pantai juga terpasang bendera cukup banyak. Seperti itu. Yang jelas setiap tahunnya terjadi perbedaan dalam perayaan 17 Agustus. Dan ini sangat luar biasa menurut kami, Pak. Harapan Bapak untuk tahun-tahun berikutnya dengan momen hari ini ya, tahun berikutnya apa harapan Bapak? Untuk berikutnya, memang saat ini kita terkendala oleh COVID, jadi ada batasan-batasan yang harus kita ikuti, yaitu protokol kesehatan itu tetap kita ikuti. Mudah-mudahan di tahun berikutnya nanti, di tahun 2022 nanti, cerita virus COVID itu kita sudah ada obatnya gitu. Jadi penyakit ada obatnya lah tentunya. Yang jelas mudah-mudahan di tahun berikutnya nanti kita tidak susah lagi. Nanti virus itu menjadi seperti penyakit-penyakit yang lain, mungkin bisa saja seperti hanya flu seperti itu. Akhirnya kita bisa melaksanakan kegiatan 17 Agustus tanpa ragu-ragu, tanpa takut diintimidasi seperti itu. Yang jelas kita berada di ujung negeri ini, kita siap untuk mengibarkan merah putih karena kita memang cinta NKRI, Bapak-bapak. Nah, kita cinta NKRI walaupun kita berada di ujung perbatasan ini. Bang Zainul Fikri dari IAS Sambar. Bang, terkait kegiatan hari ini, Abang selaku mahasiswa, apa responnya? Kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah ya. Dan untuk
niat dari kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini sangat baik untuk membangkitkan jiwa nasionalisme yang dimana kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sepanjang perjalanan kami, kami melihat ada satu pondok pesantren di Kabupaten Sambas ini yang lupa dengan Hari Kemerdekaan dan lupa memasang bendera. Nah, Abang selaku mahasiswa, ini kedepannya bagaimana nih Bang menyikapi tentang pondok pesantren yang kita ketahui zaman dahulu para suhada itu rata-rata kiai pejuang-pejuangnya. Kenapa dengan bergesernya waktu 76 tahun sehingga kalangan pondok, kalangan ulama ini sampai bisa lupa dengan Hari Kemerdekaan. Nah, gimana nih himbauan Abang selaku mahasiswa Islam ya? Ini untuk tanggapan dari saya ya, memang ini kan Hari Kemerdekaan kita ya. Jadi apa salahnya jika diperingati itu? Jadi terlepas dari apapun golongan kita, apapun keyakinan kita. Ya memang ketika di Indonesia kan dari sejarahnya seperti itu, seperti apa yang Bapak sebutkan tadi. Gitu aja. Nah, harapan Bapak kepada pesantren-pesantren yang ada di Kalimantan Barat untuk 17 Agustus ke depan juga? Ya, diperingati lah. Ya, peringati Hari Kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ya. Harapan selaku generasi penerus untuk Kabupaten Sambas dan untuk Indonesia bagaimana ke depan? Lebih baik dari hari inilah Pak, tentunya. Siap. Ya, itu dia Pak. Mahasiswa ya Sambas mengucapkan terima kasih banyak kepada tim apa itu? Tim pengibar Seribu Bendera dan pemerintah desa Majuk serta masyarakat karena kami telah dilibatkan di kegiatan ini saja.